Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Joe dari Jumper King. Selamat datang ya buat teman-teman yang udah mau mampir di channel gua. Eh, ya di video pertama gua ini gua mau kasih rekomendasi ya buat teman-teman yang minat, yang baru mulai mau buka usaha handphone begitu. Kebetulan kan kemarin kan ada teman gua tuh yang datang. uh, Dia nanya ke gua, intinya dia minta bantu ke gua pilihin alat-alat servis handphone yang murah. Kebetulan dia punya budget bangsa 2 jutaan lah begitu ya. Jadi kan uh, karena dia baru kan jadi bingung mau pilih alat-alat servis handphone yang berguna, yang berkualitas begitu kan, buat bisa diandelin lah, intinya buat belajar dari handphone begitu ya. Nah jadi di kesempatan kali ini, di video pertama kali ini gue mau kasih rekomendasi buat kalian teman-teman yang baru mau mulai buka usaha servis handphone, biar nggak salah pilih alat-alat yang mana yang memang kita butuhkan untuk memulai buka usaha servis handphone begitu ya. Oke, kita langsung karena sekarang kan zaman online, jadi kita langsung beralih ke tampilan desktop. Ntar gua pilihin dah ala-ala servis handphone yang buat pemula, yang harganya ya lumayan murah lah ya, terjangkau ya, bangsa 2 juta, duit 2 juta udah cukup maksud gua kan. Nah begitu intinya, yang ala-ala yang gua pilihin bakalan worth ya, nggak bakal mengecewakan lah begitu ya. Oke, langsung aja kita beralih ke tampilan desktop. Let's check it out. Nah ini istimewaannya adalah ini guys. Kita udah masuk ke tampilan desktop, tampilan PC, udah masuk ke toko online ya, salah satu toko online. Ya sebelumnya udah gua pilihin nih alat-alat servis HP buat teman-teman yang pada mau buka servis handphone. Intinya buat yang budgetnya terbatas, gua pilihin alat-alat servis yang harganya murah tapi kualitasnya bagus ya. Beberapa di antaranya udah gua tes sendiri ya. Tapi sebelumnya gua mau ngomong nih. Intinya gue nggak ada maksud nih buat ngepromoin suatu merek dari ala-ala servis yang gue pilihin. Ya, nggak ada maksud gue promo. Murni gue pilihin karena ya harganya murah, terus kualitasnya ya beberapa di antaranya udah gue tes sendiri. Oke, kita mulai dari eh, solder ya, blower uap gue pilihin tipe 858D ya, merek dari ini nih, merek Elite Pro ya. Harganya murah nih ya ketimbang yang lain. Tapi gua jamin ini belum beredar KW ya. Jadi apa di toko ini nih udah disertai nih video ya, video tutorial cara penggunaan ya begitu ya. Terus yang mau gue jelasin di sini, kenapa gue pilih yang tipe 858D, karena dia punya pompa di gagang guys. Jadi blower jenis pompa di gagang ini dia punya kelebihan lebih aman ya buat angkat, cetak, pasang komponen-komponen plastik seperti soket LCD, soket baterai, USB, flexible charger. Intinya dia lebih safe ya. Anginnya juga lebih fokus, lebih halus begitu ketimbang yang pompanya di mesin.
Terus solder ya, kita bahas solder station. Nah, solder station gua pilihin merek Quick ya, Quick analog ya, nggak penting dah mau digital mau analog ya, yang penting dia pilih yang murah tapi yang ori ya, ori ya, harganya murah nih yang analog. Nah, tipe kenapa gua pilih yang tipe 936 ya, karena jenis solder tipe 936 itu banyak yang jual mata soldernya ya. Jadi kalau misalnya kita sewaktu-waktu mau ganti mata solder itu banyak yang jual guys, banyak yang jual. Terus dia punya banyak tipe mata solder, ada yang tajam, bengkok, apa ya, tapal kuda begitu ya, harganya juga murah tuh, jadi enak. Dia udah satu set nih sama dudukan solder sama spon pembersih begitu ya. Nggak apa-apa dah, kita pilih yang manual, agak repot sedikit buat puter-puter saklar ke pilihan ke dari 200 derajat ke 480 derajat ya. Ya mereknya terserah ya, yang penting tipenya 936, mau yang apa yang ada mesin mau yang nggak pakai mesin ya, solder biasa, tapi yang penting tipe 936. Nah gua pilihin merek Quick karena harganya murah, terus yang ori ya, dia masih ori begitu. Terus lagi kita bahas nih kaca pembesar ya. Nah, kaca pembesar gua pilihin yang model begini nih ya. Dia udah lengkap. Kaca pembesar, ada penjepit PCB, ada dudukan solder, ada juga dudukan buat spon pembersih begitu. Nah, ini udah lengkap nih sama lampu. Nah, tuh. Kelihatan kan di gambar ini kan? Ya, harganya juga apa ya, murah. Cuma 135.000 udah dapat nih komplit. Terus kita bahas pinset. Nah, khusus pinset ini udah pengalaman nih. Kita pakai pinset Penus 7 tipe 7SA ya, yang bengkok runcing begini ya. Ya, pinset jenis ini udah jadi andalan nih, andalan gua nih sehari-hari kerjaan nih. Biar kata ngerjain iPhone dia masih bisa diandalin buat ngejamper, buat pegang komponen resistor, kapasitor. Intinya cukup war ya, cukup war karena aneh juga udah punya yang pinset-pinset yang mahal, tapi Penus 7SA tetap menjadi andalan nih sehari-hari buat kerjaan ya. Ntar dah kalau misalkan udah advance, udah mahir, baru nanti ditingkatkan lagi cari pinset yang lebih mahal. Nah terus opening tool gua pilihin nih yang satu set nih, udah lengkap semua nih ya, udah lengkap semua. Ada apa ya, obeng, terus pencongkel buat pemisah LCD sama body handphone begitu, ada vakum juga. Nah begitu ya, harganya murah ya, kita ambil yang satu set yang beginian nih ya, kan judulnya kan buat menghemat pengeluaran begitu kan. Terus kita bahas ini nih, multitester. Multitester merek terserah ya. Nah, di sini gua pilihin merek Buzzer A830L ya. Kalau multitester atau apometer nggak penting mahal, tapi yang penting fiturnya udah komplit ya. Diusahain yang digital begitu. Nah, kenapa gua pilih yang merek Buzzer A830L? Ya lagi-lagi karena harganya murah begitu ya. Ya udah lengkap semua tuh, ada lampu juga begitu. Ada lampu, terus ada buzzer ya. Oke.
multitester udah. Selanjutnya kita bahas, nah ini nih, dudukan blower uap. Nah ini penting nih buat kita beli, karena ketimbang kita beli preheater buat misahin LCD sama touchscreen, mending kita beli ini nih, jadi menghemat pengeluaran. Kita cukup pakai blower buat misahin LCD sama touchscreen, ya kan. Nah biasanya kan kalau kita buka service handphone, otomatis kan kita menerima ganti LCD begitu kan, ganti touchscreen doang. Nah jadi lumayan lah kalau misalnya konsumennya cuma punya dana buat ganti touchscreen, ya, bisa kita layanin gitu ya. Ini alat udah lengkap nih, udah ada dudukan tuh, udah ada dudukan buat megang LCD sama touchscreen tuh. Nah alat pendukung dari pemisah LCD sama touchscreen, ya tentu kita butuh kawat pemisah LCD sama touchscreen. Nah yang model begini nih, ya harganya nggak terlalu mahal. Jadi dia udah punya pegangan, terus udah punya kawat sekalian maksudnya. Nah begini, jadi dengan kawat dengan gagang sama kawat ini kita beset tuh LCD sama touchscreen sambil dipanasin namanya blower. Jadi kalau ada dudukan blower tadi, kita nggak repot kan megang blower, cukup ditaruh di gagang blower tadi begitu. Terus timah gulung gua pilihin merek Baku ya. Ini merek udah lama nih, Baku ya, Baku yang ori. Nah ini harganya murah, kualitasnya bagus, timahnya gampang cair nih, Baku ya. Terus Baku udah, solder station udah. Nah ini lagi nih, MBR penghancur short ya. Nah kenapa gue pilih MBR penghancur short? Nah yang versi yang udah komplit sama PSU, power supply maksudnya. Jadi kita nggak repot lagi, bukannya nggak repot maksudnya, tapi kita nggak butuh pengeluaran tambahan buat beli power supply. Udah komplit semua nih di MBR power supply. Dia bisa ngancurin, mutusin komponen yang short, bisa cari komponen yang short, terus dia udah punya charger gitu. Nah begitu ya, USB, udah colokan USB buat charger handphone begitu kan. Nah, jadi udah lengkap, satu alat udah dapat 3 fungsi ya, penghancur short, power supply buat ngidupin handphone, terus charger. Habis itu yang gua saran lagi, lu mesti beli karpet nih, karpet anti panas ya. Tujuannya buat rapi, biar nyaman dah kerjaan gitu ya. Pakai alas, mejanya dikasih tatakan begini, jadi lebih rapi, kelihatan profesional begitu ya. Nah, ya oke, selanjutnya nah ini hubungannya dengan power supply MBR tadi nih. Kita butuh kabel power supply pasti ya. Nah ini kenapa gue pilihin yang tetap yang model lama begini. Dia punya keistimewaan guys ya. Dia punya jalur BSI dan temperatur. Yang hijau sama yang kuning ini BSI sama bed temperatur ya. Jadi bukan cuma punya kutub positif dan negatif. Ini gunanya buat pengganti baterai, buat nyalain HP ya. Jadi di tipe-tipe handphone yang terbaru, dia biasanya nggak bisa nyala tuh kalau nggak kita colokin kita hubungkan BSI sama bed temperatur. Jadi kita tetap butuh kabel PSU yang model lama begini ya.
kabel udah. Apa lagi nih? Nah ini nih, kabel data USB charging ya. Gua saranin buat ngemat pengeluaran lu beli yang model begini nih, 3 in 1. Tapi cari yang dia punya daya 5 ampere, punya arus 5 ampere maksudnya. Ya, sebab kenapa? Kita gunanya ntar bukan cuma buat charging doang, tapi gunanya buat transfer data. Siapa tahu ada handphone pasien masuk kerusakan software. Nah, ini bisa kita andelin nih buat transfer data, buat perbaikan software ya. Nah, begitu. Gue saranin yang 5 ampere ya. Nah, udah lengkap nih, udah ada USB micro, iOS dan tipe C. Terus lagi atasan udah, sekarang bawahan lagi ya. Lu bawahan, kalau bawahan pikiran lu jangan ngeres ya. Atasan udah, bawahan belum, nggak asik memang. Nah ini nih, cat PCB ya, cat PCB ini penting nih, gunanya buat memperkeras komponen yang kita jumper ya. Habis kita jumper kan, nah mesti kita lapisin nih dengan cat UV biar dia nggak gampang lepas begitu jumperannya. Nah buat memperkeras atau buat ngerasin lem yang tadi, kita butuh lampu UV atau senter UV. Nah, yang model begini udah cukup guys ya, harganya murah nih. Jadi habis kita cat, kita sinarin tuh sama lampu UV. Nah, begini udah cukup nih ya, nggak perlu beli lampu UV atau lampu UV nya. Terus nah ini nih, kawat jumper penting nih. Kawat jumper gua saranin merek online ya, online yang tipe yang diameter 0,02 ya mili ya. Ini enak nih buat ngejumper nih, kabel nih gampang lengket ya, gampang lengket. Terus masih dari online, buat timah pasta gua saranin ya tetap merek online. Mana dia barangnya? Nah begini ya, timah cair pasta anti kering online ya, ambil yang 50 gram ya. Begini bagus nih, gunanya buat ntar kita cetak kaki IC VGA, merek online ya. Terus nah buat cetak pasang atau jumper kita penting juga plug ya, biar gunanya buat mempermudah kerjaan. Jumperan gampang, cetak kaki atau pasang IC gampang ya. Gua saranin merek Amtek Baku, sorry. Nah ini merek Baku ya, merek Baku. So gua coba komparasi sama merek-merek yang lain. Baku tetap jadi andalan gua nih ya, bukan berarti merek lain nggak bagus, tapi gua demen aja nih pakai merek Baku ya, begitu ya. Ntar dah di video selanjutnya kita bikin komparasi vlog dari berbagai macam merek begitu ya. Depannya gua mau bikin video comparison atau review alat-alat perbaikan handphone
ya. Jadi pastikan teman-teman pada subscribe channel ini biar channel ini berkembang dan gua semangat nih selalu update konten, review, tutorial, tips, triks, apa lagi, ulasan alat-alat repair handphone dan banyak lagi ya, software maupun hardware gitu. Nah, terus tadi kan kita kan mau nerima ini tuh apa ya, ganti LCD, ganti touchscreen. Nah, kita butuh lem touchscreen. Nah, lem touchscreen gua saranin yang kecil aja nih, ambil. Cari tipe yang T7000 ya, begitu. Bukan berarti gua nggak bolehin lu beli yang gede, bukan berarti nggak bolehin, tapi menurut gua nih kalau yang kecil ini kita bisa lebih presisi ngelem LCD sama touchscreen gitu ya. T7000 warna hitam ya, warna hitam tuh, tulisan multicolor itu artinya warna hitam tuh ya, bukan color bisa dipakai semua orang, enggak. Arti multicolor itu artinya banyak warna sebetulnya, tapi hasilnya warnanya cuma hitam. Terus apalagi masih ada lagi belum. Nah, ini nih rak penyimpan IC ya. Jadi biar nggak berserakan, kerjaan kita rapi, kita butuh nih rak ya, minimal kita beli sebiji nih. Jadi kita bisa naro IC yang kita angkat atau spare part IC atau komponen HP lain di rak yang model beginian guys. Oke, ntar di lacinya kita pasang stiker, kita merekin. Ini rak IC HP begitu ya. Intinya biar rapi kerjaan. Rapi, pangkal semangat. Jadi kalau nggak rapi, nggak semangat kita kerja. Nah, ini orangnya begitu guys. Kalau meja servis nggak rapi, nggak bersih, ini udah malas duluan nyervis. Ya, jadi kebersihan itu penting. Kebersihan itu sebagian dari iman gitu ya. Oh iya, tadi solder, weak solder nih. Weak solder buat ngebersihin mata solder. Buat ngebersihin PCB dari sisa-sisa timah gitu. Nah, kita tetap ngandelin merek lama nih, Goodwick ya. Di merek udah lama banget nah. Zaman gua nyervis Nokia udah keluar dia. Nah, cari yang apa ya? Bacanya gimana sih? Emang benar Goodwick apa Goodwick begitu ya. Intinya jadi andalan nih ya. Dia serabutnya nggak mudah pecah begitu guys ya. Tetap apa ya, utuh, bagus ya. Goodwick solder wick, merek Goodwick. Oke, kayaknya udah semua gua bahas nih. Nah, ini botol thinner belum nih, masih ada nih yang ketinggalan. Botol thinner terserah dah mereknya apa. Nah, ya nggak mesti merek Sunshine, tapi intinya nih apa ya, alat ini penting banget. Nah, buat hemat, biar kita hemat pakai thinner tadi ya, buat membersihin PCB. Jadi kita tekan sedikit, thinnernya keluar tuh dari kepalanya itu. Nah, terus kita oles pakai sikat gigi. Oke guys, kayaknya udah semua ya. Udah semua gua bahas di sini. Ya. Udah semua. Coba kita totalin berapa duit nih? Kena berapa duit nih? Ya, sesuai tadi permintaan si teman, dia cuma punya budget 2 jutaan. Kita pilih semua gitu. Ya, nggak nyampe 2 juta ya. 1.908.000 rupiah begitu. Ya, jadi pas. Jadi sisa kalau
punya dana lebih, misalnya lu pada udah punya anggaran 3 jutaan begitu ya, 3 jutaan, sisanya buat beli unit komputer begitu, komputer second aja. Komputer, kalau komputer nih gua saranin komputer yang build up gitu, build up biar kata second tapi awet ya, ketimbang kita rakit sendiri. Build up, coba kita cek nih harganya berapa. Tuh, benar kan gua bilang kan? 1.395.000 udah dapat tuh satu set komplit ya. Udah komplit, udah dapat apa? Mouse ya, keren kan? Harga murah tapi keren begitu. Tapi biasanya dia speknya nggak bisa milih. Maksudnya merek dia nggak bisa milih guys. Tapi spek kemungkinan semuanya sama ya. Jadi tuh kan sedia merek brand, HP, Lenovo, Acer dan lain-lain. Spesifikasi samain dia samain kan, Core 2 Duo, RAM 4 GB, DDR3, terus harddisk 160 GB. Intinya ya udah cukup mumpuni ya buat kita sebagai teknisi pemula atau baru buka servis handphone, udah cukup tuh ya. Nah, begituan. Kalau punya dana lebih juga tingkatkan lagi, tapi nggak penting ya, nggak penting spek tinggi buat apaan. Kalau gunanya ya sama aja. Kalau udah speednya udah kenceng ya udah ya, jangan tergiur, jangan mau diiming-imingin ini itu ya. Ya kayaknya segitu aja dulu ya video pertama di vlog aneh. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang baru mau mulai buka usaha servis handphone, biar nggak salah pilih ala-ala servis HP atau komponen pendukung HP yang bermanfaat ya, yang harganya murah, yang terjangkau, yang nggak nguras kantong ya. Intinya semoga apa yang gua rekomendasi bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Kedepannya aneh mau di video selanjutnya aneh mau mengulas kasih review tips dan triks cara perbaiki HP. Pokoknya intinya di channel ini aneh bakalan sharing ya semuanya ya tentang dunia perservisan, dunia servis HP maksudnya, begitu ya. Jadi pastiin kalian subscribe, jangan lupa aktifin loncengnya biar teman-teman pada dapat notifikasi kalau kedepannya aneh upload video ya, video selanjutnya begitu. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe. Akhir kata aneh ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.